Oke, selamat pagi semuanya. Welcome di kegiatan pertama Sinergi setelah sekian lama. Di sini banyak anggota baru ya, PhD dan kita juga punya teman-teman dari PPIA, ACT dan Anwisa ada nggak ya? Ya, dari PPIA di sini. Kita semuanya student, mungkin kecuali kita berdua mungkin. Anyway, temanya adalah tentang pandemik dan pemulihan ekonomi, manufaktur dan desa. Dan karena waktu mungkin kita boleh langsung mulai kali ya Pak? Boleh? Saya izin duduk ya Pak, teman-teman, karena Zoom. Enggak, karena Zoom ini. Oke, tinggal page up, page down. Ya. Oke, terima kasih Doni, teman-teman semua, juga yang yang melihat melalui Zoom. Ya, tadi Doni sudah memperkenalkan, saya Kiki Veriko. Saya dosen di FEUI dan kebetulan mulai 1 Februari itu diminta untuk tenaga ahli lah ya di Kementerian Keuangan. Berdua saya sama Pak Mirza moneter, saya perdagangan internasional dan industri. Jadi ya manufaktur ya poinnya, konsentrasi saya. Jadi di Kementerian Keuangan itu Ibu Ani dibantu 7 orang ya, 5 staf khusus, 2 tenaga ahli. Ya, kalau tenaga ahli tugasnya memberikan view lah gitu ya. Kemudian ya staf khusus dan kemudian para dirjen merumuskan kebijakan dipimpin Ibu Menteri. Nah, kondisinya pandemi, jadi saya backgroundnya ekonomi ya, jadi akan mungkin bias di economic approach. Saya mau ambil view-nya itu pemulihan ekonomi nasional dan sesuai dengan fokus dan tugas saya di sana itu melihat lebih banyak ke manufaktur dan desa. Ya, mungkin tadi judulnya manufaktur dan perdagangan, tapi kemudian jadi manufaktur dan desa karena saya menemukan sesuatu di dalam pemulihan ekonomi ini yang menurut saya ada kearifan lokal gitu ya, local wisdomnya tuh menghubungkan manufaktur ini dengan desa. Panjang ininya ya, analisis soal ini di dalam ekonomi, historically, theoretically, tapi saya melihat ada sesuatu potensi yang bisa dimanfaatkan. Dan saya juga melihat di Australia juga seperti beli produk lokal, fresh food dan segala macam itu kan mengoptimalkan potensi pertaniannya. Ya, sama seperti kita. Tapi bagaimana cara menghubungkannya mungkin yang akan saya tunjukkan pada teman-teman semua. Oke, saya tertarik sama kata-kata ini ya. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Mungkin terus-menerus terang cuaca, sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia seperti alam atau serupa alam. Ini kata-katanya Era Kartini ya, yang paling sering kita dengar tuh tentang habis gelap terbitlah terang di bukunya itu. Jadi menurut saya situasi ini memang gloomy, tapi tidak lama ya, karena saya juga mendengar makin mudah menyebar. Nah biasanya kalau makin mudah menyebar, makin tidak berbahaya. Jadi makin cepat virusnya hilang. Mudah-mudahan. Oke. Jadi ada 9 ya, banyak amat ya. Kita waktunya sampai jam 11 lah ya. Nah, tapi saya akan cerita singkat-singkat aja deh ya, kita ngobrol-ngobrol. Saya akan cerita pertama ekonomi sebelum pandemi, snapshot aja, kemudian pada saat pandemi datang, ya unprecedented, banyak yang bingung kenapa kita kena pandemi ini. Ya, sebetulnya kalau corona kan udah yang ketiga ya, generasi ketiga ini setelah SARS, MERS.
Ini orang menyamakannya dengan Spanish flu. Saya juga akan melihat hal yang sama dari sisi ekonomi. Lalu bagaimana kondisi ekonomi ketika pandemi? Nah, ini Indonesia ya, jadi saya cerita Indonesia sebelum dan ketika pandemi Indonesia. Kemudian upaya untuk bangkit di dalam ekonomi itu ada dua approach besar lah ya, Keynesian sama Schumpeterian. Dua orang ini lahir pada waktu yang mirip, meninggal tidak terlalu beda waktunya. Lahirnya tahun yang sama, meninggalnya hanya selisih 2 tahun. Dua orang ini beradu argumen soal bagaimana memulihkan ekonomi tahun 1930-an. Kalau Keynesian itu modelnya government, jadi anggaran pemerintah kalau mungkin pernah dengar counter cyclical. Jadi kalau lagi sulit harus boros. Bangun infrastruktur di mana-mana di Jerman, di Amerika tahun 30-an dibangun supaya orang banyak kerja gitu. Schumpeter terbalik, dia bilang dari bawah, dari inovasi, disruption, dari usaha kecil gitu. Jadi bukan investasi besar, multinational company, industrial revolution gitu. Dia beda banget. Cuma Schumpeterian nggak laku. Karena tapi pemikiran dia sangat mewarnai Harvard ya, makanya banyak orang Harvard itu yang bisnis online itu, bikin ini. Ya, dari bawah, dari kecil-kecil bangun online gitu ya. Nah, dia nggak laku dan murid-muridnya tahu setiap kali ada pertemuan di Harvard itu dia dikasih waktu untuk ngomong tentang pemikiran dia, tapi ujungnya orang ngomongin Keynes. Jadi kasihan ini Schumpeter ini. Tapi 20 tahun kemudian setelah dia wafat, revolusi teknologi informasi, apa yang dilakukan Schumpeterian itulah yang kita lihat sekarang. Jadi orang nggak perlu punya mobil, ambil Goget. Orang nggak perlu punya hotel, bikin sewa-sewa hotel. Nggak perlu punya taksi, ada taksi online semua kan. Ada beli makanan bisa online. Itu semua sebetulnya pemikiran Schumpeterian. Nah, jadi gimana ekonomi itu bisa tumbuh tanpa harus modal besar, tanpa harus naik production network yang besar, bangun pabrik besar, kecil-kecil aja, bangun dari rumah, karya-karya rumah tangga dijual kemana-mana, disable bisa bekerja, tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan gender, semua orang bisa menghasilkan karyanya jual. That's Schumpeterian. Nah, tapi ya kita government ya, jadi Keynesian. Anggaran pemerintah membantu bantuan sosial, membantu pekerja ya, kalau di sini istilahnya job seeker, job keeper gitu kah. Tapi ada kelemahannya Keynesian ini. Nah, saya melihat setiap kali krisis kalau di Indonesia orang kembali ke desa. Tiap kali krisis. Jadi orang kita itu banyak informal sektor. Pabrik berdiri, di sekitarnya berdiri orang-orang jualan, ada ojek, ada tukang-tukang bangunan segala macam. Kalau Anda tanya tuh asalnya bukan dari situ, ya, dari luar. Jakarta, misalnya kalau di Jakarta ya. Nah sekarang mereka nggak bisa, ada pembatasan, proyek infrastruktur menurun, kemudian mal-mal tutup, pabrik-pabrik kapasitas produksinya dikurangi supaya tidak klaster. Lalu ya warung-warung itu tutup, mereka pulang, jadi kembali ke desa. Jadi orang sekarang ada di desa nih. Nah, ini eranya Schumpeterian, gimana caranya supaya desa itu, mereka tinggal di desa tapi jual produknya. Dulu kita di LPM pernah kerjasama bantu Tokopedia untuk mendesain, bukan mendesain lah, desain bisnisnya sih dia. Jadi menganalisis dampak dia kepada makroekonomi, dan di situ kita menemukan bahwa jadi gini, kalau cara berpikirnya Keynesian itu go global, kompetitif, big investment. Kalau gaya berpikirnya Schumpeterian itu start from now, start from scratch, start from apa yang ada gitu. Lalu kemudian baru kompetitif, baru global. Global itu di ujung kalau di Schumpeterian. Jadi waktu saya ketemu dengan William dan kemudian kita presentasi bareng itu, hostnya Kata Data, itu William itu sama siapa co-foundernya,
sorry lupa, ini direkam ya, sorry ya bro. ada di Facebook gue, co-foundernya Tokopedia. Dia bilang, dia tidak pernah terpikir untuk go global. Dia berpikir mulai dari membantu orang yang mulai dari bawah, lalu supaya ekonominya naik, dia bisa jualan, dia punya akses. Dia pengen ribuan desa di Indonesia itu punya akses internet, jadi dia nanti orang-orang bisa jualan barangnya dari, nanti saya tunjukkan sih ya, flows produk ya. Dan dia, ya itu tadi, dia mulai dari bawah, nanti baru mulai daya saing. Saya bilang sama William, di ujungnya nanti kamu akan go global. Dia bilang, nggak mungkin, saya nggak berpikir begitu. Dan coba aja lihat. Nah beberapa waktu kemudian saya ketemu dia lagi, dia bilang, iya ini kayaknya Tokopedia mesti mulai nih, mungkin buka di Malaysia, jadi bisa jual produk Indonesia di sana. Jadi sudah bisa ketebak ya cara alur berpikir itu. Nah di era Schumpeterian ini gimana desa itu bisa jualan. Tapi sebetulnya itu satu hal dan udah jalan. Yang pengen saya tunjukkan itu ada potensi sebetulnya antara desa dengan manufaktur. Ya sudah jelas semua tahu. Tapi gimana cara ngelihatnya itu nanti saya akan bagikan. Nah jadi ada pendekatan Keynesian di dalam Schumpeterian, ada BUMDes. Ya, Badan Usaha Milik Desa, itu sebetulnya government approach, ya, BUMDes, tapi tujuannya untuk mengempower desa. Jadi ada Schumpeterian. Nah, udah bergabung ini. Di era sekarang ini, kalau tahun 1920-an waktu pandemi itu terjadi, kita nggak pernah berpikir bisa begini. Ya, karena nggak ada internet, pemikiran Schumpeterian nggak bisa jalan. Ya, hanya Keynesian aja, jadi bangun infrastruktur, pemerintah bantu, bail out lah, apa segala macam gitu. Tapi di zaman sekarang ini dengan ada internet, Schumpeterian ini bisa tumbuh dan bisa gabung pemikiran mereka. Nah, di ujung nanti ini sebetulnya feel saya, ya, saya akan tunjukkan reformasi, globalisasi, regional plus dan bilateral agreement atau bilateral economic cooperation itu jadi kunci yang tetap harus dipegang. Karena saya melihat sejak global financial crisis itu tekanan terhadap globalisasi itu makin dalam, jadi sudah semakin inward looking. Dan menurut saya sebagai orang ekonomi internasional, saya melihat bahwa sebetulnya ya kita tetap butuh network. Gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri karena tidak ada produk yang bisa dibuat oleh satu negara sendiri. Ya kalau laptop, barang-barang semua barang-barang Anda itu Anda lihat aja, bukan satu negara yang bikin itu. Pasti ada komponen-komponen dari negara lain. Jadi tetap di globalisasi akan saya tutup dengan itu. Ini sekilas saja, sebenarnya sederhana. Orang lagi rame kalau Anda ngikutin atau mungkin yang dari ekonomi lagi sibuk ngubungin pertumbuhan ekonomi dengan kapital. Namanya ya ICOR namanya. Incremental capital, berapa banyak kapital untuk ya, pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya bukan output, dia outcome. Jadi dia tidak hanya angka. Karena dia tidak hanya angka, dia nggak bisa dibilang 4% rendah, 3% rendah. Negara maju itu pertumbuhannya cuma segitu. 10% tinggi, 15% tinggi. Semua negara berkembang ke waktu baru naik memang segitu. Jadi yang mana disebut rendah, yang mana disebut tinggi, sangat relatif. Jadi yang kalau saya ngelihatnya pertumbuhan ekonomi itu gimana cara dia bisa menurunkan rasio unemployment. Jadi unemployment ratio, open unemployment ratio. Jadi berapa banyak pengangguran terbuka yang turun. Orang yang mencari pekerjaan. Jadi menciptakan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu menciptakan pekerjaan. Jadi namanya output gap. Ya saya masukin aja. Anda bisa lihat yang hijau itu proporsi unemployment. Ini secara makro ya. Kalau mikronya lagi nanti lain lagi tuh labor economics. Tapi makro aja. Itu unemployment-nya turun terus. Ya sejak tahun 2006. Jadi walaupun pertumbuhan ekonominya di era belakangan ini mungkin 5-6 tahun terakhir ini di level 5%, tapi dia menurunkan unemployment rate. Nah, kalau dia turun itu berarti actual growth-nya lebih tinggi dari minimum economic growth. Ini modelnya Okun sih. Jadi bisa kita lihat merah itu di bawah biru ya. Kalau merah itu di atas biru penganggurannya naik. Kalau merahnya di atas biru, hijaunya bar hijau itu naik. Kalau birunya di atas merah, bar hijaunya turun. Termasuk 2020, walaupun waktu Maret ya, masih Februari diukurnya sama BPS, walaupun pengangguran dari 6,2 ke 6,8 juta, tapi
unemployment rate-nya turun sebetulnya. Nah kalau sekarang sih udah situasinya extraordinary ya, penganggurannya naik tajam. Tapi saya mau tunjukkan bahwa sebelumnya kita itu oke lah gitu ya. Nah kalau dilihat inflasi dan kemudian dilihat pernah mungkin sering dengar ya, Indonesia itu kalau nggak ngapa-ngapain pertumbuhan ekonominya berapa sih? Nah itu natural economic growth namanya. Jadi model tadi dimasukkan ke model natural economic growth, dimasukkan lagi ke model inflation, expected dan desired inflation. Anda bisa lihat kalau merah itu di atas biru itu bagus. Kalau merah di bawah biru jelek. Ya, misalnya inflasi, ya minus 12,8%, ya. Growth minus 12,8%, waktu krisis 98 menjadi minus 13, itu jelek. Kalau jelek berarti inflasinya pelan, lebih pelan dari expected. Itu artinya lebih nggak optimis. Nah itu nanti inflasi yang expected biru lebih besar daripada merah waktu krisis ya, yang kelihatan ya. Tapi setelah itu merahnya lebih bagus daripada biru. Kalau lihat polanya setelah 2007 bagusnya. Setelah 2007 itu seluruh merah di atas biru. Baik dari sisi growth maupun dari sisi inflasi. Jadi kalau actual inflation lebih besar daripada expected inflation berarti ada optimisme. Nanti bisa di cross check dengan indikator PMI, indikator manufaktur, indikator manager index segala macam, optimisme pengusaha bla bla bla. Ini konsisten. Jadi ya sebetulnya walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu besar pada periode 5-6 tahun terakhir ini, tapi dia berkualitas. Gitu. Jadi dia ada optimisme, dia tumbuh di atas naturalnya, jadi ada actual growth yang lebih besar daripada natural growth. Ya itu nanti kelihatan juga Gini rasionya turun, poverty-nya turun. Sampai datang pandemi. Ya, datang pandemi ini saya masukkan sendiri nih. Jadi angkanya saya masukkan sendiri. Saya senang masukin sampai tanggal 9 Juni saya sudah menyerah. Ya, karena pertama sudah tidak hanya udah melebar ke daerah lain, jadi harusnya udah dilihat per daerah. Tapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah ya cukup lama ya, dari 10 Maret sampai kurang lebih 16 April baru angka yang sembuh itu lebih cepat atau lebih besar daripada angka yang wafat. Kalau pasien nambah terus jumlahnya, angkanya naik. Lalu kalau dibandingkan percepatan yang sembuh dibandingkan dengan percepatan yang masuk atau pasien baru, itu kalau dia turun itu berat. Nah ini udah mulai naik. Tapi ya bumpy. Saya waktu masukin angka ini ya kadang-kadang wah naik turun. Saya pernah pakai model ini, saya pernah menebak angka berapa jumlah yang akan wafat dan jumlah yang akan sembuh dan jumlah pasien besoknya. Angkanya persis. Orang-orang bingung, wah kok bisa? Tapi ya itulah, setelah itu udah nggak bisa ditebak. Saya mau bilang bahwa setelah itu udah sulit ya. Ya mudah-mudahan kita bisa menghadapi ini. Nah, tadi saya katakan orang kemudian mengasosiasikannya dengan kondisi tahun 1920. Ini ya mirip ya, ditutup, kemudian public assembly dilarang. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan itu ya memang ada second wave ya, another outbreak, naik lagi. Kalau lambat ya gitulah. Jadi intinya adalah memang mirip. Tapi mungkin saya bukan epidemiolog ya. Virusnya beda kan. Virusnya beda. Yang sekarang saya nggak tahu, mungkin lebih berat, tapi mungkin karena teknologi makin maju mungkin penanganannya lebih baik, saya nggak tahu ya. Tapi poinnya adalah ya outbreak itu ada dan terjadi juga. Nah saya mulai dari sisi ekonomi aja. Yang hijau bawah itu kayak denyut jantung ya, bumpy, itu kelihatan banget waktu Spanish flu. Ini data 1870 sampai 2019. Saya kumpulkan dari beberapa model, 2015 sampai 2017 saya estimate sendiri. Jadi 2015-2017 mungkin ada kekeliruan, tapi kalau yang sebelumnya sih rapi nih punya orang. Ya saya masukin aja, bread gitu keluar.
Itu Anda bisa lihat ya, waktu Spanish flu itulah yang paling dalam tekanan terhadap ekonomi dunia. Karena ini globalisasi, openness, export plus import per GDP. Dalam banget tuh pas Spanish flu, bahkan lebih dalam daripada Great Depression. Lebih dalam daripada World War II. Dan ya global financial crisis juga dalam sih. Tapi dia lebih dalam lagi. Dan jarak palungnya juga jauh. Ya, Anda bisa lihat dari Spanish flu ke Great Depression itu jarak palungnya jauh, recovery-nya lama. Kalau sederhananya orang bilang gini, kalau ekonomi tumbuh 2018-2019 5%, tapi 2019 ke 2020 turun berapa gitu. Kan ada yang ngukur Q2 kan, katanya udah turun -5 terus tambah lagi. Ya itu kalau saya hitung-hitung sih kita kayak kembali ke tahun 2018, which is 2 tahun hilang. Berarti recovery-nya ya takes time. Nah ini juga yang terjadi ya Spanish flu ini dunia. Jadi memang serius, tapi jarang dibahas sama ekonom. Yang dibahas sama ekonom di Great Depression ya tadi ya Keynesian, Schumpeterian, jarang dibahas. Karena ya waktu itu mungkin bias juga kali angkanya ya, karena waktu itu perang dunia juga sih, perang dunia pertama kan. Jadi bias angkanya. Tapi ya tekanannya memang besar banget. Nah, tapi poinnya gini, kalau Anda lihat itu kan waktu itu IR20 ya, pabrik-pabrik produksi massal. Hidup tuh dunia jalan, sekarang sudah IR40. Jadi ya Anda, kita semua adalah orang-orang yang lahir dari kakek nenek yang survive. Ya, kalau Anda ingin generasi berikutnya survive ya Anda harus survive gitu. Tapi kita adalah orang-orang yang survive dari pandemi itu. Dari perang dunia yang berkali-kali, dua kali, tanpa pandemi kita survive. Globalisasi jalan terus. Maka ini yang saya ingatkan. Jadi kita jangan blunder sih sebetulnya. Anti globalisasi, inward looking, padahal sebetulnya jalan terus. Ya. Dan ya itu, ada tekanan. Ya. Kalau dilihat cukup lama ya tekanannya. Tapi kalau ini bukan akhir dari kehidupan ini, kita akan jalan terus. Globalisasi juga akan jalan terus. Oke, nah kita masuk ke Indonesia. Kalau saya ngelihatnya gini aja, pertumbuhan ekonomi itu rata-rata 5%, kita pakai cut off, di atas 5, di bawah 5. Ya, yang di atas 5 itu kalau ekonom bilangnya non-tradable. Non-tradable itu Anda kalau mau menikmatinya harus di negara itu. Anda mau sekolah gitu, ya Anda harus ke sana. Kayak di Australia kan non-tradable nih, EU ini non-tradable. Anda kalau mau sekolah di EU ya harus ke sini, gitu kan. Nah itu non-tradable itu dari bisnis service sampai real estate. Nah uniknya di Indonesia yang tradable-nya manufacturing, agriculture, mining itu tumbuhnya pelan. Jadi ya memang daya saingnya. Kita kuatnya di non-tradable sektor. Kenapa saya tunjukkan ini? Saya mau tunjukkan bahwa sebetulnya manufacturing dan agriculture itu memang under pressure sih, belum bangkit. Tapi bisa nggak momen ini kita pakai untuk membangkitkan dua itu? Karena kalau agriculture dan manufacture naik, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti naik. Karena manufacture itu dan agriculture itu kurang lebih 35% lah dari total pertumbuhan, dari total ekonomi Indonesia gitu ya, size-nya. Jadi pengaruhnya besar dia. Oke. Kalau ini usaha kecil, mikro kecil. Saya mau tunjukkan aja satu logam dasar. Mikro kecil ada juga logam dasar. Mungkin bikin logam nggak tahu lah. Logam dasar. Minus 15% itu pertumbuhannya. 2018-2019. Paling banyak tuh makanan dan minuman ya. Kalau percetakan gitu ya, sama komputer barang elektronik toko-toko gitu ya. Tapi makanan dan minuman sebelah kiri. Nah ini. Teng. Ya, kurang lebih begini cara saya melihat. Ya. Ini saya ya, jadi saya tidak mewakili siapapun. Jadi waktu dihantam pandemi, saya merasa bahwa produktivitas tetap nggak berubah. Anda tetap produktif sebetulnya, cuman Anda dipaksa di rumah. Jadi kayak orang usia produktif tiba-tiba dipaksa pensiun. Jadi sebetulnya saluran agregat supply-nya itu nggak berubah, produktivitas. Jadi SRAS ini diturunkan dari fungsi
P sama dengan W per MPL, ya nggak usah dibahas. Real wage, jadi dia productivity. Nah dia turun produktivitas itu. Lalu karena dia turun, orang nggak punya pendapatan, agregat demand-nya drop, turun. Nah, kenapa tadi saya tunjukkan itu? Short-run aggregate supply itu, produktivitas kita itu sangat dipengaruhi oleh non-tradable. Ya, non-tradable turun. Lalu baru ada dampak dari globalisasi hantam kita juga. Maka dia muter. Jadi dari SRAS 1 ke SRAS 2, SRAS 2 muter ke LRAS. Jadi kembali ke naturalnya. Ekonomi itu nggak ngapa-ngapain. Agregat demand-nya drop. Ya, agregat demand-nya drop. Ada 2 skenario sangat berat dan saya pakai model Hausman, masukin. Kemudian kita lihat aktualnya Q2 2020. Gambar kiri atas itu gambar ketika kan pandemi datang. Saya buat sekitar bulan April. Gambarnya masih enak ngelihatnya. Ya. Jadi kalau berat, jadi -4, sangat berat maaf. Inflasinya terbang, karena saya pikir yang shock short-run aja, agregat supply. Saya masukin Hausman model, itu nantinya minus inflasi, jadi persis kayak kondisi tahun 98. Dan kemudian saya keliru, karena begitu dimasukin Q2, itu minusnya minus 5,3, Q2 2020, itu dalam banget. Dan tidak ada yang bisa memprediksi sampai segitu besar. Tapi yang menarik adalah di lembaga tempatnya Doni, LPM, Anda bisa bandingkan, lembaga ini yang paling mendekati angka prediksi, yaitu minus 4,2 sampai minus 5,3. Dan angka ini kita keluarkan 30 Juli, BPS mengeluarkan angkanya 5 Agustus kemarin. Dan kita paling tepat. Termasuk dibandingkan dengan seluruh lembaga internasional. Minus 5,3. Yang terjadi minus 5,3 berapa ya? Nah, tentu ada hitung-hitungannya. Dan shock aktualnya itu ternyata lebih dari yang kita bayangkan. Jadi ya gimana caranya supaya di Q3 ini kita nggak negatif. Kalau negatif ya resesi. Tapi kita optimis kita nggak negatif. Harus optimis. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespon drop supply, drop demand dari pertumbuhan ekonomi yang tadi saya jelaskan kita masih oke-oke aja? Ya, itu ada 6. Ya, ada kesehatan jelas agregat supply. Necessary kondisinya sehat dulu, kalau nggak sehat ya gimana? Tapi untuk sehat harus ada vaksin, harus ada obat. Jadi ya gimana lah caranya menyeimbangkan ini yang tidak mudah ya. Dan ekonominya sudah drop sampai minus 0,5. Ya, berarti kan kita harapkan kesehatannya membaik kan. Karena ekonomi sebetulnya sudah berkorban. Secara aktivitas ekonomi kita sudah berkorban. Kemudian perlindungan sosial untuk agregat demand, sektoral, Pemda untuk produktif, padat karya, kemudian untuk UMKM, korporasi, insentif usaha. Masing-masing 87 triliun, 200-an triliun, 100 triliun, 123, 53 triliun, insentif usaha 120 triliun. Kurang lebih 690-an triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, baik untuk menahan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya LRAS ini muter dulu ke SRAS, itu harus dibantu global. Jadi makanya kita harus lihat vaksinnya ditemukan nggak globally dulu baru produktivitasnya kembali. Kalau produktivitasnya kembali, SRAS 2 ini kita bisa pacu ke SRAS 1. Dengan begitu agregat demand-nya akan naik sedikit demi sedikit karena orang punya pendapatan, ada pembelian, ada penjualan, ada transaksi. Agregat demand-nya akan naik dan dia akan kembali seperti semula. Kira-kira seperti itulah mekanismenya. Nah, berarti sangat tergantung ya memang dengan vaksin dan seterusnya. Ini cara saya untuk melihat
bagaimana jump start-nya ya. Jadi ada sektor, ini masih Q1 nih, masih Maret, masih perhitungan Januari sampai Maret, saya lakukan di bulan Mei. Ada 3 sebetulnya kalau dibagi sektor di Indonesia itu. Ada yang sebelum pandemi tumbuhnya lebih lemah daripada pertumbuhan ekonomi nasional, setelah pandemi juga. Ada yang sebelum pandemi itu dia keren gitu, tapi setelah pandemi enggak. Nah ini biasanya sektor-sektor yang berhubungan dengan orang, pergerakan orang ya. Jadi hotel, restoran, transportasi, tumbuhnya sebelumnya sih di atas pertumbuhan nasional. Tapi kemudian ada yang sebelumnya biasa-biasa aja, setelah pandemi dia meningkat. Bukan biasa-biasa aja juga sih. Sebelumnya oke juga, tapi makin oke gitu. Nah, dia bagi 3. Nah kalau yang sebelumnya pelan, setelahnya pelan, itu manufaktur, pertambangan, pertanian. Again, tradable. Yang kemudian melemah yaitu yang berhubungan dengan orang, transportasi, akomodasi, makan, minum itu hotel, restoran, konstruksi, perdagangan. Yang kemudian kalau menikmati terlalu ini ya. Yang kemudian champion gitu, winner itu ya jasa keuangan, kesehatan, informasi, pendidikan, administrasi, real estate dan jasa-jasa lainnya. Ya karena internet, informasi komunikasi yang paling dominan. Tapi kemudian setelah Q2 situasinya berubah. Ini BPS punya. Ya, berubah itu makin dalam negatifnya. Lalu yang positif pertanian. Ya, Anda bisa lihat pertanian, Infocom jelas komunikasi, lalu kemudian jasa kesehatan jelas, ya karena berhubungan dengan kesehatan. Tapi yang lain menurun. Ya, jasa pendidikan masih positif, realisasi masih positif tapi udah menurun. Jadi ada potensi di pertanian. Nah ini yang mau saya sampaikan sebetulnya. Nah kalau Anda lihat ya, ini BPS punya ini. Kalau Anda lihat di bawah ini, angka bawah, industri pertanian perdagangan, itu kalau Anda jumlah itu berapa itu? Hampir 50% lah ya. Ya, industri pertanian perdagangan. Jadi memang kuncinya di 3 itu sebetulnya. Kalau 3 itu kita bisa, ini ekonominya bisa cepat ya. Bisa cepat. Ini saya coba lihat impact-nya per manufaktur. Nah yang mau saya tunjukkan satu sebetulnya, makanan dan minuman. Anda bisa lihat ya. Makanan dan minuman itu atas itu dampak, kanan itu intensity labornya. Dia enggak intens labornya. Bukan padat karya, enggak seperti pakaian jadi, makanan dan minuman. Tapi dia dampaknya enggak terlalu besar. Unik ya. Padahal akomodasi makanan dan minuman turun. Berarti ada cara lain nih makanan dan minuman ini. Yaitu orang beli tapi tidak makan di tempat. Gitu. Jadi orang tetap menikmati tapi enggak makan di tempat. Hotel dan restorannya drop, tapi makanan dan minumannya sebagai komoditi tetap oke. Sorry, ini masih BPS. Yang kedua yang saya lihat adalah konstruksi paling besar itu di Jawa. Jawa itu 58% ekonomi Indonesia. Kalau dia drop lebih dalam daripada drop pertumbuhan ekonomi turun 5,3, dia drop 6,7, 6,69, berarti memang bias construction-nya adalah bias konstruksi Jawa. Artinya kalau kita bisa dorong ekonomi Jawa, itu jump start-nya akan lebih cepat, akan lebih berarti gitu. Berarti Jawa, manufaktur, pertanian, perdagangan, 4 tuh kata kuncinya. Nah, manufaktur apa? Nah, menurut saya makanan dan minuman. Kenapa? Kalau kita lihat angka BPS terakhir nih, pertumbuhan April sampai Juni, makanan dan minuman itu positif. Kalau kimia, farmasi, obat tradisional, logam dasar menarik nih. Nanti bahas yang lain nih logam dasar nih. Orang banyak beli emas sekarang. Makanan dan minuman tumbuh. Lalu kalau kita lihat tanaman pangan dari pertanian, peternakan, bla bla, yang paling banyak tumbuh itu adalah tanaman pangan. Ya, hortikultura, perkebunan, tanaman pangan. Berarti ada potensi sebetulnya. Jadi orang kembali ke desa,
tanaman pangan itu punya potensi, industri makanan minumannya ada. Nah, saya mau tunjukkan, oh ini bisa digeser nggak Pak Doni? Jadi orang internasional tuh paling seneng ngitung nih, RCA, CMSA, Terms of Trade, Net Export. Orang internasional pasti suka ngitung itu. Nah, kalau digabung, RCA, CMSA itu daya saing. Terms of Trade, Net Export itu kelas. Kalau daya saing itu dynamic, kelas itu Anda bisa punya kelas tapi Anda udah nggak punya daya saing lagi. Artinya Anda menurun. Anda bisa dari kelas bawah tapi Anda bisa punya daya saing, artinya naik. Kira-kira gitu ya. Kalau kelas itu saya baginya elegan, increase, decrease gitu. Kalau daya saing itu ada sunset, sunrise, grid, suffer. Kalau Anda lihat impor Indonesia, itu mayoritas itu terkait dengan makanan. Impor Indonesia. Ekspor Indonesia itu terkait dengan baju sama sepatu. Jadi kita ini jualan baju sepatu, impor makan. Dari sisi konsumsi, kan ekspor impor itu kan bahan baku, konsumsi, mesin. Dari sisi konsumsi kita tuh kuat. Kenapa? Kita jualan baju dan kita jualan baju dan sepatu, kita beli makanan. Ya, Anda punya toko, Anda jual sepatu, beli makanan. Anda surplus. Gitu. Tapi baju dan sepatu Anda itu bukan production network Anda, itu global. Suruh dikasih bahan, bikin. Network dari luar. Anda kalau beli di sini sepatu buatan Indonesia, mereknya merek global gitu. Jadi kalau otomotif, elektronik jelas dari sejarah industrinya bukan kita. Kita punya tuh potensinya. Yang menurut saya adalah makanan dan minuman. Ya, itu juga yang Anda temukan kan, ada Indomie, ya kan? Ada. Tapi gandumnya segala macam impor. Pertanyaannya, kalau itu kita nggak bisa bikin gandum, nggak bisa kita bikin wheat nggak bisa, kita bikin apple nggak bisa, ya banyak negara lain, ya silakan googling di internet aja, banyak negara lain yang nggak bisa tapi bisa gitu. Jadi kenapa tidak saat ini kita pikirkan nih, PPI memikirkan bagaimana pertanian Indonesia itu bisa mendukung industri makanan dan minumannya. At least mulai dari dalam. Dilakukan juga loh oleh Australia. Coba aja lihat di iklan-iklannya. Fresh food, fresh. Jual, barang diambil dari petani. Made in Australia, berkualitas dunia kan gitu kan. Kenapa kita nggak ke situ sih? Elektronik, otomotif, itu bukan mainan kita loh. Kita mau bikin apa? HP, cellphone, smartphone. Kita bikin sekarang, orang bikin sekarang, 5 tahun keluar produknya. Orang udah nggak pakai smartphone. Mungkin ditempel di tangannya. Kita udah terlalu jauh kita untuk mengejar ke situ. Kita cukup masuk aja di dalam network itu. Tapi kita punya network sendiri dari dalam yang perlu kita bahas lebih detail. Pertanian apa? Kenapa makan buah di sini kok enak banget ya? Saya bahkan berasa kan. Kita semua kan berasa. Kok buahnya bagus-bagus banget di sini. Made in Australia. Kalau ya kenapa gitu? Itu kan pertanyaan kita kan. Nah itu mungkin perlu kita jawab. Nah, jadi kata kuncinya tadi itu adalah industri, manufaktur, pertanian, industrinya makanan dan manufaktur makanan dan minuman, desa. Ya. Nah sekarang saatnya nih, hibernasinya begitu kan. Orang kan kembali ke desa nih. Apa yang bisa dilakukan? Ya. Ya kan lahirnya sama ya, 1883. Meninggalnya, 4 tahun, bukan 2 tahun. Tidak terlalu beda. Cara berpikirnya beda banget. Kalau Keynes, General Theory of Employment, Interest and Money, jelas grande cara berpikirnya, grande. Schumpeter enggak, kapitalisme, sosialisme, demokrasi, freedom, gitu ya. Mikro. Keynes terkenal dengan saving investment gap model, FDI inflows. Kalau Schumpeter malah bilang modal itu nggak penting, yang penting itu leadership, entrepreneurship. Modal kecil aja nggak apa-apa. Keynes bilang be global, be kompetitif, be kreatif, be inovatif, be inklusif, di bawah ditaruh inklusif. Kalau Schumpeter bilang inklusif yang pertama. Beri kesempatan pada siapapun untuk bisa bekerja. Bahkan pada ibu rumah tangga, dia tidak perlu ke kantor.
Gimana caranya orang bisa kerja dari rumah? Zamannya Keynesian nggak mungkin. Karena orang harus masuk ke pabrik, harus masuk ke toko, masuk kerja gitu. Karena belum ada internet revolution. Setelah ada internet revolution, baru inclusiveness ini bisa terjadi kan. Sekarang orang ngomong financial inclusion, orang ngomong online, orang ngomong e-commerce dan segala macam. Tapi bayangkan Schumpeter ini bisa memikirkan itu padahal teknologinya belum ada. Dia bisa bilang orang itu di rumah aja. Gitu. Banyak orang bilang, wah jangan-jangan dia tuh psychic, punya kemampuan. Padahal bukan sih. Dia hanya meng-against pemikirannya Keynes. Dan itu bisa terjadi gitu kan. Nah makanya ada istilah modern sector enrichment, ada modern sector enlargement. Ada yang city orientation, ada yang bisa rural empowerment. Nah inilah yang kemudian cara market failure. Nah pas nih, poin nomor 6, ketika marketnya fail, apa yang mesti dilakukan? Kalau Keynes, government role, public goods segala macam. Kalau Schumpeter, marketnya memperbaiki dirinya sendiri. Tapi tetap butuh pemerintah, tetap. Karena jaringan internet masa disediain oleh swasta? Disediakan sendiri. Kan harus ada jaringan jaringan itu yang dibuka dulu. Saya mau tunjukkan industri makanan sedikit ya, minuman. Indonesia itu paling banyak tuh industri makanan dan minuman. 1/4. Yang lain kecil-kecil tuh angkanya kan. Dan paling banyak itu di Jawa Barat. Kalau industri itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah lebih 50% industri. Kalau dilihat komposisi investasi asing dengan domestik, Anda bisa lihat industri makanan itu hijau itu domestik ya. Itu sebagian besar investornya dalam negeri. Nah, jadi udah ada beberapa kunci ya. Kita pertanian, tumbuh, tanaman bahan pangan. Kita punya potensi industri makanan dan minuman, karena ini yang paling banyak. Artinya kalau ya dari Sabang sampai Merauke, kalau Anda jalan-jalan itu makanan minuman, pasti oleh-olehnya makanan minuman kan. Kemudian investornya mayoritas adalah dari dalam. Ya. Kalau saya bagi makanan gitu ya, per daerah, ini harusnya bisa muncul angka ini. Oh tapi mungkin karena full screen. Ya paling banyak Jawa Timur terutama. Kalau dilihat by province, Jawa Timur, mana Jawa Timur? Nah ini paling banyak makanan. Penduduk Indonesia juga paling banyak di Jawa Timur dan Jawa Barat. Jadi kalau mau jump startnya signifikan ke sana. Kalau elektronik, otomotif kita nggak besar. Dan itu bukan jaringan kita. Ya kira-kira seperti itu. Saya pernah bikin tulisan soal ini buat internal. Bahwa kita itu sangat bergantung pada industri luar untuk di luar non makanan dan minuman. Makanan dan minuman pun masih. Kita kuatnya di raw materials, tapi di intermediate-nya enggak. Kalau kita mau dorong transformasinya dari raw material ke intermediate, itu cerita sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi menurut saya bagaimana caranya pertanian dengan manufaktur. Cuman sayangnya kondisi seperti ini hanya hangat dibicarakan ketika krisis. Tahun 98 juga orang ngomong gitu kan. Agroindustri. Begitu industri tumbuh lagi, kita ya quick win aja. Ya udah, elektronik, otomotif, kita lupa lagi. Nanti gitu krisis, orang pulang ke desa lagi, kita mikir lagi, oh makanan dan minum. Jadi menurut saya sih bagaimana kita bisa konsisten dengan ini. Ya saya mau tunjukkan bahwa Keynesian agak berat sekarang, ya karena pemerintah pun terkena dampak. Kalau kata Milton Friedman,
Kalau kata Milton Friedman tuh, ya gimana caranya pemerintah mau counter cyclical ekspansi lah. Pemerintah sendiri juga kena dampaknya kan, dari penurunan pajak dan seterusnya. Jadi perlu kombinasi. Mudah-mudahan dia gak gerak lagi. Familiar ya? Todaro, dari bukunya Todaro. Kenapa orang migrasi? Ya, sekarang gaji kota segala macam turun, bahkan bergerak pun turun, susah. Orang juga takut hire orang. Jadi sekarang orang ada di desa nggak kembali, mal-mal juga tutup, buka paling separuh-separuh sedikit. Jadi rekrutmen nggak banyak, orang kembali ke desa. Ini nggak usah lah ya, saya cuma mau ceritakan bahwa manufaktur kena dampak, pertanian kena dampak. Jadi di Indonesia itu ada satu pola saya lihat, orang sudah, manufaktur itu sudah mulai menggunakan banyak teknologi ICT. Tapi dari sisi, kalau Anda melakukan studi tentang produktivitas dan menggunakan data industri, Anda pasti tahu bahwa yang disebut skill worker di Indonesia itu admin. Kalau pabriknya itu unskill. Beda dengan data di luar negeri. Nah, yang menggunakan ICT itu banyak di adminnya. Jadi kita nggak bisa melihat apakah Indonesia itu menggunakan IR 4.0 atau tidak dari sisi produksi. Apakah terjadi peningkatan produktivitas dari unskilled labor, itu kita nggak bisa lihat. Tapi poinnya adalah ICT itu sudah banyak digunakan di dalam manufaktur di Indonesia. Artinya manufaktur juga semakin picky itu. Berarti memang sudah ada gelombang, mungkin ya dugaan saya, itu either pindah ke sektor lain atau pindah ke desa. Saya cuma mau tunjukkan itu kondisinya. Nah kalau kita lihatnya dari perdagangan saja ya, dari perdagangan, online itu paling banyak goods, kemudian travel. Jadi orang beli online itu banyak beli tiket. Nah travel itu kena dampak kan, jadi pengaruh juga ke online. Jadi online yang sekarang drop, makanya sektor perdagangan di Indonesia itu juga drop sih pertumbuhannya. Karena online itu sekarang ya barang. Gitu ya. Oke. Dia bisa membuka ruang ya. Jadi cara bacanya gini nih. Ini barang keluar, flows out. East, Center, West itu Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat. Diterima di kanan. Tengah, barat, timur. Ini cara bacanya gini nih. Indonesia bagian timur. Keluar kemana barangnya gitu ya. Angka pertama itu center, angka kedua west, angka ketiga east. Karena arah ke kanan itu center, west, east kan. Cara bacanya gitu ya. Kalau dari east, terimanya dari mana? Angka atasnya east, angka tengahnya itu center, angka bawahnya west. Sekarang kita lihat. Indonesia bagian timur paling banyak mengirimkan barangnya kemana? Tengah, 57,14%. Apa itu? Barat. Nomor 2, tengah. Apa itu? Center, ya, Indonesia bagian tengah. Nah, Indonesia bagian timur berdagang dengan Indonesia bagian timur sendiri itu hanya 9,52%. Kalau kita lihat sekali kita lihat east itu terima barang paling banyak dari mana? Atas itu timur, east sendiri 10,08. Kemudian tengah 33, kemudian bawah barat 56,3. Anda lihat tengah juga sama. Anda lihat barang keluar, center, keluarnya kemana? Atas itu angka center, tengah itu angka west, bawah itu angka east. Paling banyak kemana? Ke west. West, Anda juga bisa lihat, paling banyak ke west. Jadi ekonomi Indonesia itu memang mayoritas di Jawa. Flow transaction-nya konsisten barat. Jadi online transaction itu sebetulnya membuka
supaya Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah itu bisa masuk ke flow gravitinya, flow barat. Gitu. Karena dia sendiri ya. Ya, ya, zona waktu. Indonesia bagian barat timur. Nah, artinya kalau kita lihat sebetulnya sederhananya gini, kalau tidak ada online transaction, kalau nggak ada pendekatan Schumpeterian ini, Indonesia Timur itu ya bergantung sama Timur itu sebetulnya hanya 10%. Kebutuhan dia 90% itu dari luar. Nah, dengan online bisa dibuka. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi ini kan kita ngomongnya trade, e-commerce, yang tadi saya sebut industri makanan dan pertanian itu production-nya. Jadi gimana setelah desa itu dilihat dari dua blok. Blok perdagangan, blok agriculture dan manufacture. Dan agriculture, manufacture, dan perdagangan itu adalah 3 besar sektor Indonesia. Jadi dorongnya dari situ. Nah, kalau online ini misalnya seluruh desa diberikan digital, menjadi desa digital, berarti kita membuka sebetulnya transaksi tadi. Timur, tengah, kalau barat memang dia memang dominan. Kalau kita pakai data PODES, memang akan kelihatan yang physically remote, digitally remote per desa memang paling banyak Papua dan Maluku. 4.000-an. Dari yang physically remote 6.000-an, 4.000-an Papua Maluku. Yang digitally remote juga sama. Artinya ada koneksi antara physically remote dengan digitally remote. Yang bisa membuka remote itu ya digital, e-commerce. Tapi syaratnya seperti yang pernah saya ngobrol dengan William itu, gimana semua desa tersalurkan jaringan, which is tidak mudah karena kalau di daerah gunung, susah. Terus potensinya intranya 10%. Anda bisa lihat kan intranya 10%. IS ke IS 9,52 kirim barang, IS terima dari IS 10,08. Intranya kurang lebih 10%. Berarti potensinya kan nggak banyak. Kalau swasta mau masuk buka tuh, mending barat deh, karena barat 50% lebih flow-nya. Tapi jangan salah, kalau dari sisi financial remote, by village itu Sumatera paling banyak, plus Jawa Bali. Artinya secara fisik, daerah barat itu terbuka, secara digital juga flows-nya dominan, tapi sebetulnya dia belum improve quality. Masih banyak yang tidak pakai financial transaction gitu-gitu. Ya kan? Financial inclusion ini masih belum banyak. Sementara di timur masih digitally dan physically remote. Jadi 2 yang mesti dilakukan. 1 peningkatan kualitas pemakaian, utilisasi. 1 fisiknya, jaringan segala macam. Kalau ini bisa dilakukan ya baru kemudian desa. Tapi itu trade. Ya kayak gini nih, dompet elektronik, kurang investasi, transfer antar bank, masih sedikit, pakai tabungan masih sedikit. Ini dari mereka yang sudah ada di dalam Tokopedia. Di luar ini lebih banyak lagi yang mungkin nggak punya tabungan dan seterusnya. Oke, kemudian ada BUMDes. Kalau BUMDes mungkin lebih ke ketahanan pangan juga, bagaimana bisa terlibat atau aktif untuk meningkatkan produktivitas pangan ya, bendungan, dan seterusnya lah, reformasi. Kemudian bisa dilihat ya apa aja yang bisa dilakukan oleh BUMDes. Oke, ini saya cepat aja karena kayaknya jam berapa? Oke. Ini disertasinya Doni nih. Dutch disease. Nah, saya coba ini forthcoming sama Bu Mari, judulnya Globalization and Economic Consequences. Kita melihat dampak globalisasi kepada beberapa negara ya, dan termasuk Indonesia.
Ini kalau Anda mau lihat apa sih dampak globalisasi, mungkin ya bisa lihat di buku ini, di Routledge mau keluar. Saya cuma mau tunjukkan bahwa Indonesia itu sebetulnya kalau tiap kali tertekan dia mau terbuka. Krisis dia mau terbuka. Dia tahun 98 deh. Yang hitam itu keterbukaan, yang biru itu dia yang ungu, ungu itu net export. Gitu. Jadi kalau dia tertekan 95 sampai 97 tertekan, kemudian dia terbuka. Tertekan, terbuka. Kalau sekarang tertekan cenderung tertutup. Bukan karena kita mau tertutup doang sih, tapi memang kondisi globalnya memang mau menutup diri gitu. Hampir semua inward looking. Nah, saya cuman mau menyampaikan bahwa kita mesti tetap ini dengan globalisasi lah. Tadi kan kita lihat setelah Spanish flu, ekonomi globalisasi jalan terus, industri revolutionnya jalan terus. Jadi nggak akan tertutup ini sementara menurut saya. Tapi tetap kita harus bangun sesuatu dari dalam. Oke, ini saya skip aja. Ini soal, ini juga forthcoming tentang production network. Kayaknya sekarang buat teman-teman yang tertarik dengan production network, saya rasa RCEP sekarang. Future-nya di RCEP, India sudah keluar, India keluar malah makin produktif tuh. Yang lain bilateral. Jadi tadi globalisasi, multilateral, regional, menurut saya regional plus ya di RCEP ada Australia juga. Nah yang ketiga bilateral. Kalau bilateral, kalau ini udah terbit sih. Untuk melihat negara, jadi gini, saya punya satu model PCA. Model ini di kotak-katik, Indonesia jadikan anchor dengan negara mana yang paling oke kalau bilateral. Kira-kira gitu. Keluarnya seperti ini. Jadi sebetulnya Indonesia itu sangat dipengaruhi Singapura 5,8 indeksnya. Kemudian Amerika Serikat 4,7. Surprisingly sebetulnya China nomor 3, 3,4. Kemudian Korea dulu sebelum China. Kemudian Jepang. Nah ini kita udah punya bilateralnya. Dengan Korea sedang. Jadi ya kira-kira seperti itu. Globalisasi, regional ASEAN, regional plus, RCEP sekarang, kemarin sempat TPP, kemudian bilateral, menurut saya harus tetap kita jaga, karena ya, artinya jaga itu gini loh, kita berusaha untuk tidak membuat kebijakan yang secara global blunder. Jangan karena semakin protektif dunia ini kemudian kita melakukan langkah-langkah yang, kalau orang internasional pasti tahu lah, internasional itu kan tujuannya menjaga keseimbangan dunia. Kita jangan bikin blunder. Kalau negara besar bikin blunder tuh normal, kalau kita jangan. Kita harus jaga keseimbangan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Ya, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol. Ini saya jangan sampai menggarami air laut. Desi Pane, raise hand. Ini apa ini tadi? Oke. Desi Pane nulis bareng lu kan sih? Iya baru-baru ini Pak. Gue baca tulisannya. Wah, thank you. Luar biasa. Anyway, kita mulai dari yang sini, 2 orang mungkin baru Mbak Desi ya. Pertama dengan Mas Riyandi, sorry. Baru Mas Eko, baru Mbak Desi. Silakan Mas. Enggak, silakan dulu aja. Terima kasih Pak Kiki Feriko. Siap. Jadi kayak flashback lagi pas di Indonesia kan sering bilang Pak Kiki Feriko di seminar. Saya ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, kalau bisa disingkat aja karena biar kasih untuk yang lain juga kesempatan. Saya tadi tertarik waktu Pak Kiki Feriko menjelaskan panjang lebar rasional tentang industri makanan dan minuman ini bisa digenjot, punya potensi untuk digenjot untuk jadi buffer kita untuk at least survive di tengah pandemi, dan nanti habis pandemi juga bisa jumpstart competitiveness-nya. Pertanyaan saya, ini kan kita para ekonomi ini kan kalau minjam kata Pak Atibas ini kan kemudian bercanda, ya kan?
kita merasa bisa memprediksi masa depan gitu, masuk forecast, tapi alhamdulillah LPM bener gitu. Berarti yang paling nggak bagus humor ya berarti. Kalau pakai kata-kata yang bahasa kata-kata saya Pak ya. Berarti nggak humor LPM ini. Tapi assume aja kita bisa memprediksi masa depan lah gitu. Assume aja bisa makanan minuman emang bisa digenjot. Which is sebenarnya kita udah banyak lakuin itu di banyak kajian, termasuk Indonesia 4.0 yang dimiliki oleh Kemenperin waktu itu Pak Erlangga, walaupun 4.0-nya itu sebenarnya Golkar katanya. Itu juga kayaknya orang-orang kurang firm sama itu. Dan beberapa tahun sebelumnya juga kita sering memprediksi, oh kenapa nggak di sini, kenapa nggak di situ. Itu sering kali kita gagal. Tapi assume saja kita benar memprediksinya. Gimana mulainya? Pakai apa? Potensinya itu seperti apa? Karena gini, kalau kita lihat kan waktu di masa normal dia nggak terlalu pick up sebenarnya. Yeah. Karena nggak sama dengan apa yang diingin di global. Karena yang diingin di global adalah otomotif, elektronik, komponen-komponennya. Sementara kita bisanya palm oil, rubber, footwear, shoes, clothes, sama tadi makanan minuman. Yeah. Kalau ada potensi, kenapa waktu normal dia juga nggak pick up? Bukankah nanti dikritis malah makin lebih susah lagi kita dorong makanan dan minuman ini? Assume saja ini benar ya. Terus kedua, picking winners during normal time aja susah kan? Picking winners during normal time itu kan banyak sekali itu asumsinya dan seringkali nggak berhasil lah. Apa yang membuat Pak Diki Feriko agak optimis kali ini bahwa picking winners during crisis will be quite different compared to normal time, gitu. Ada ingredient apa yang membuat kali ini berbeda gitu. Terus yang terakhir, yang terakhir, kalau kita lihat semua teori, karena Bapak tadi nampilin solo growth segala macam di depan Indonesia. Kalau kita berpikir sejenak, sebenarnya dari semua teori economic growth, baik exogenous maupun endogenous growth, nggak ada tuh sectoral composition, nggak matter sectoral composition, mau services, mau manufacture, mau agriculture, yang matters itu capital, populasi, technological growth, entahlah dia exogenous atau endogenous, maksudnya antara dia berhubungan satu sama lain atau enggak gitu. Bener nggak sih kita selama ini tuh mulai selalu dari sektoral strategi gitu? Mulai makanan minuman kah, tekstil atau segala macam. Kenapa nggak broad base strategi? Walaupun juga sering juga diomongin, cuma matters nggak sih kita selalu ngomongin sektoral strategi gitu? Itu aja mungkin dari saya. Oke, wah pertanyaannya berat ini. 3 disertasi ini. Ya. Kita kumpulin dulu aja ya. Oh kumpulin, oh siap. Apa mau satu-satu langsung? Gimana? Soalnya udah banyak pertanyaan. Iya langsung aja ya. Takut lupa nih. Jangan-jangan mewakili semua aja. Oke, Mas Rian, proyeksi itu selalu dibikin sesuai dengan kondisi psikologis pada saat itu. Jadi kenapa orang banyak berpikir, ya mungkin saya, tapi mungkin ada juga orang yang berpikir sekarang ini kita harus mengembangkan pertanian untuk mendorong manufaktur. Ya karena memang kondisinya orang pulang ke desa gitu kan. Nanti kalau situasi sudah normal lagi, percayalah. Nanti orang udah ngomongin otomotif, elektronik gitu. Itu ya. Jadi memang pas psikologinya begitu. Ya, psikologinya gitu. Tapi apakah bisa berhasil? Itu sebetulnya komitmen sih. Saya ambil contoh Thailand lah ya. Kita tahu semua kan. Thailand itu saya dulu pernah beli buah durian ya di Jepang itu patungan karena mahal banget ya. Patungan, masih mahasiswa patungan. Itu buahnya tuh kayak es krim loh. Durian itu kayak es krim. Gak ada bijinya dan lembut banget, enak banget loh. Dan itu asli buah kan, bukan es krim gitu. Jadi kok bisa ya dia bisa bikin begitu? Kalau dilihat dari alamnya sama aja sama kita kan. Kok kita nggak bisa? Nah pasti ada sesuatu yang mereka lakukan, ada teknologi dan itu komitmen jangka panjang. Nggak sebentar tuh untuk mencapai level itu. Nah kita mau nggak berkomitmen jangka panjang ini? Di tengah pilihan politik itu median voter. Praktis kan. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu? Ya pasti ada faktor-faktor yang bikin bisa kita tiru. Yang kedua, Thailand sama kita sama-sama punya perjanjian dengan Jepang. Saya ambil Jepang lagi contohnya. Tapi kalau Anda makan di restoran Thailand di Jepang, itu Anda pasti standar lah bentuknya ya. Dia kecil aja. Apato tuh, apartemen di Apato tuh dia ada restoran Thailand. Anda masuk, Anda akan makan makanan Thailand, lalu di pojok tuh dia jual bumbu Thailand, manufaktur tuh. Makanan-makanan Thailand, yang kerja orang Thailand. Cuma bisa bahasa Jepang sama bahasa Thailand.
Kalau Anda pergi ke Spanyol juga dia cuma bisa bahasa Spanyol sama bahasa Thailand, nggak bisa bahasa Inggris dia. Nah, mereka bikin usaha di situ. Apa itu dapatnya? Dia dapat investment income, dia dapat remittance karena orang yang kerja orang Thailand semua. Dia jual manufacture-nya, which is itu makanan dan minuman, dan dia jual pariwisatanya juga tuh. Nanti kalau makan di restoran Thailand pasti dikasih. Nggak tahu kalau di sini, kalau di Jepang gitu, dia kasih selebaran tuh, wah visit Thailand segala macam, promosi pariwisata. 4 tuh dia dapat langsung manufaktur. Nah, kalau Thailand bisa daerahnya sama kita, mataharinya juga sama, deket gitu, ya, cuacanya sama, dia bisa kok, kita enggak. Sama-sama punya perjanjian Indonesia Japan, bilateral Japan agreement. Mereka bisa buka itu. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, di sana pada waktu itu ya, waktu saya tinggal di sana, belum banyak tuh restoran Indonesia. Dan belum setata itulah. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah kita bisa, ya tergantung ya komitmen jangka panjang sih, karena memang ini bukan pekerjaan pendek. Tapi ada nuansa psikologisnya itu ada memang, kalau menurut saya. Orang kembali ke desa, tanaman bahan pangan naik, segala macam. Ada potensi ke sana. Dan kita punya universitas yang bergerak di pertanian gitu kan, teknologi pertanian. Nah, mungkin itu sih jawaban saya ya. Nah, kalau untuk picking the winner, economic growth, ya saya setuju. Memang economic growth itu tidak bicara sektor, dia bicara saving investment, dia bicara investasi, bicara net export, tidak bicara sektor. Endogenous growth juga bicara produktivitas orang tanpa melihat sektor. Tapi memilih sektor ini juga menarik sih. Kalau kita lihat memang sektor yang berkembang itu kan manufaktur dan elektronik, dan Jepang termasuk salah satu negara yang mengembangkan itu. Lalu Korea juga ikut. Walaupun Korea bukan picking the winner, Korea mengembangkan STEM waktu zaman Park Chung-hee dengan Lyndon Johnson. Jadi tanpa melihat sektor tapi melihat produktivitas, science, teknologi, math segala macam sektornya nanti. Tapi Korea sendiri mengakui bahwa dia menyaingi Jepang, beat Japan everywhere itu kan. Dia menyaingi Jepang. Akhirnya sektornya mirip sektor Jepang kan. Otomotif, elektronik. Jadi picking the winner itu bukan sebuah usulan, tapi at the end of the day memang ada sektor yang dari kita itu memang kuat gitu. Nah, saya sih ngelihatnya makanan dan minuman. Kenapa ini? Baterai. Itu sih. Kalau proyeksi ya bisa ini. Proyeksi itu unik ya, LPM bisa proyeksi dekat banget gitu. Proyeksi itu apa sih panjangnya? Panjangnya. Terjemahannya proyeksi itu adalah memprediksi sesuatu di depan menggunakan data saat ini. Kemudian kalau salah ya nanti ada penjelasannya kan gitu. Jadi nggak ada proyeksi yang salah sebetulnya. Pasti ada penjelasannya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanggapi singkat gitu mungkin dari Mas Tian gitu? Sebenarnya saya masih penasaran mungkin sebentar ya. Oh iya. Kayak apa sih policy yang Mas bayangin gitu untuk tadi kan pertanyaan tentang industri pangan ini. Karena yang sering ditakutkan kita juga yang belajar trade adalah tendensi ke proteksionisme di ujungnya gitu. Yeah. Ketika kita bicara soal kita kembangkan ini kok itu yang muncul. Yeah. Kalau saya sih proteksi itu kan ada di agregat demand. Kita ngelihatnya dari agregat supply-nya, dari produktivitasnya, jadi dari teknologi pangannya. Kalau saya sih ngelihatnya di situ. Jadi gimana caranya kita mengembangkan, saya bukan ahli pertanian ya, mengembangkan teknologi pangan. Katakanlah gini lah sederhananya, kita nggak bisa bikin gandum, ya kan? Kita impor kedelainya gede, kita impor berasnya besar. Nah, gimana caranya kita mempunyai teknologi untuk menghasilkan itu di tengah godaan industrialisasinya, gitu kan? Ya pasti ada pembicaraan detail lah ya, pembicaraan detail bagaimana caranya. Ya banyaklah negara-negara, ada negara yang dari sisi musim dia nggak bisa, tapi kok dia bisa menghasilkan produk itu. Gitu. Kalau pembicaraan teknis lebih lanjut tentu orang pertanian yang lebih tahu. Tapi kalau menurut saya potensi itu harusnya ada. Maksudnya kesadaran itu loh, maksud saya gini loh, godaan
godaan manufacturing otomotif dan elektronik itu memang gede banget. Karena kan apa ya? Kita punya orang juga bisa kerja di situ, kita bisa bikin barang, kita dapat duit, kita mengikuti teknologi, maksudnya segala macam, konsumennya ke situ. Tapi ada sesuatu yang di bawah ya, maksudnya ada tapi kok nggak di gitu loh, dalam jangka panjangnya. Kayak di sini lah kan, Anda kan bisa lihat kan buah sayurnya kan. Mungkin kalau dibandingkan, saya nggak tahu ya, kalau kondisi alamnya ya kita kan apa ya, gemah ripah loh Jinami itu apa ya, tanahnya subur makmur gitu kan. Kan kita kan terkenal sebagai penghasil ini kan, apa rempah-rempah. Gitu. Nah kalau Australia kan jelas kan, apa istilahnya kalau mereka membuat sesuatu untuk the best in the world, kan selalu gitu kan. The best in the world, kita bikin apapun the best in the world. Kenapa kita nggak begitu juga? Mungkin kita lanjut diskusinya dengan Mas Eko punya pertanyaan. Oh iya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Doni. Terima kasih presentasinya Pak Diki. Sangat menarik sekali ya. Anak kita satu deker. Oh iya, kayaknya saya seperti pikiran saya ini kayaknya saya pernah ketemu nih di tempat cuci tangan ya. Beneran sebetulnya. Jadi saya mau nanya tentang pola pikir Schumpeterian ini ya. Menarik, saya langsung aja deh karena kebetulan saya lagi nulis tentang ini Pak, Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Singkat aja pertanyaan saya, boleh nggak atau shareable nggak ya tadi tentang flow e-commerce dari Indonesia yang dari olahan LPM sama financially sama digitally illiterate dan desa gitu yang tadi Bapak share gitu. Karena kebetulan saya diminta ngulas itu karena tentang apa kalau nggak salah berapa tahun BRU gitu pada layanan. Oh, okay. Just in case supaya ada, kemarin kan saya juga ngobrolnya sama bos-bos saya gitu, saya bilangnya bukan cuma klaim tapi juga supaya reasonable approach gitu. Maksudnya sejauh mana kan itu menarik ya kalau misalnya, terutama kalau misalnya ada data di Podes sebelumnya gitu, ketika Podes sebelumnya 2014 berarti ya Pak ya? Jadi 2014 ke 2018 berapa jauh bedanya perubahan desa dari tadinya dia terbelakang di digital walaupun physically remote sama yang sekarang sudah gimana kondisinya. Terusnya juga tadi saya sangat menarik tadi yang tadi si flow e-commerce itu menurut saya tuh kalau memang karena kan Bakti ini kan tugasnya menyediakan, sekarang kan ada palaparing gitu ya. Yeah. Saya nggak tahu mungkin Bapak bisa komentar sejauh mana itu penting. Nanti komentar Bapak saya catat juga. Gitu. Just in case seberapa itu penting buat mendukung apa ya? Mungkin kalau tadi saya tangkap supaya menariknya kalau misalnya supaya ada keseimbangan antara trade dari antar wilayah di Indonesia. Mungkin itu aja. Oke. Makasih. Ya, itu dari riset LPM, kalau yang flow itu untuk Tokopedia. Jadi kita pakai big data itu. Jadi memang data transaksi yang terjadi itu bisa di-share. Ada yang bisa di-share. Kalau data ininya sih kayaknya kita ada NDA ya. Non-disclosure. Ya, kalau gambarnya bisa. Ya, itu bisa di-share karena udah kita presentasikan juga. Kalau tadi apa ya? Saya lupa ya. Yang kedua. Desa Podes ya. Podes itu itu basically ini bukan project ya. Tapi kita waktu itu diminta presentasi sama Universitas Indonesia tentang ya tadi physically remote. Itu tim yang sama sih yang mengerjakan. Harusnya sih oke, bisa kita share gambarnya. Karena itu juga sudah kita presentasikan di webinar juga. Nah kalau palaparing saya secara teknisnya nggak mengerti Mas. Tapi poinnya adalah kalau kita bisa punya jaringan sampai ke desa, itu bisa menolong trade flows. Dan perdagangan retail itu nomor 3 paling besar.
kan paling besar itu manufaktur, pertanian, perdagangan, retail komposisinya. Nah kalau perdagangan retail itu bisa e-commerce menurut saya dengan perkembangan teknologi IT segala macam. Tapi kalau untuk manufaktur dan pertanian ini agak makan waktu lah ya. Kan kayak transformasi pertanian makan waktu. Jadi memang quick win-nya kalau Q3 ini paling tidak kita di LPM berpikir seperti itu ya. Q3 ini supaya positif atau at least jangan jangan negatif. Itu perdagangan retail. Berarti memang penting banget ya Pak supaya ada akses internet yang, maksud saya gini, dari point of view Bapak, trade interregional itu penting banget penyediaan internet. Maksudnya untuk setidaknya mengakses orang itu jadi bisa, setidaknya bisa beli juga kan, itu progres juga kan, jadi orang bisa menyediakan gitu kalau ada. Walaupun baru 18% kalau saya tidak salah ya, yang masuk ke online ya, dari jutaan mungkin 60 juta UMKM ya, tapi itu membuka akses dan menurut saya sih ada spillover ya, kayak dulu ojek pangkalan anti sama ojek online, sekarang sudah nggak ada tuh ojek pangkalan, semua yang pangkalan itu semua jadi online saya lihat. Jadi kalau kita bisa stimulate spillover effect, snowballing efeknya ke online itu nolong banget memang. Tapi memang harus ada kemauan ya dari kita untuk kayak saya tunjukkan tadi, walaupun Sumatera dan Jawa itu aksesnya terbuka, tapi ternyata financially tertutupnya itu masih cukup besar. Jadi ada isu lain selain koneksi sebetulnya. Akses ya, kemauan untuk menggunakan ya kan, karena kan kalau transaksinya kan nanti kan pakai bank ya kan, jadi harus mau punya rekening gitu ya, ada step ya kayak di sini lah ya, orang cashless kan belanja kayak kartu, jadi memang mengurangi peredaran penyebaran kan karena uang kertas gitu, jadi ya butuh stages untuk sampai ke sana. Kalau di sini bisa cepat karena ya macam-macam kita bisa diskusi, HDI-nya lebih bagus, ya orang lebih banyak bankable dan segala macam. Banyak sih diskusi ke situ. Tapi ya kalau pemerintah ya di infrastrukturnya, pemberdayaannya. Kalau teman-teman di e-commerce itu teman-teman platform itu termasuk Tokopedia sendiri, mereka memang punya keinginan untuk meningkatkan dari sisi pendidikan, maksudnya mendidik masyarakat untuk mau menggunakan digital. Tapi kalau infrastruktur tetap harus pemerintah kan. Kombinasi lah Keynesian dan Schumpeter ini. Menarik sekali Mas. Tapi ini udah jam 11, kalau mau mengingetin aja kalau mau lanjut kita lanjut aja sebenarnya, tapi ya boleh. Ada sebelumnya mungkin kita kasih kesempatan buat Mbak Desi dulu ya. Is she still here? Ya, saya masih di sini. Ya, silakan. Boleh Mbak. nanya? Iya. Terima kasih Doni, terima kasih Pak Kiver. Pak Kiver terakhir ketemu di rapat safeguard Pak, kalau masih ingat Pak. Iya. Sempat curhatan sama Pak Kiver. Iya. Gimana Mbak Desi kabarnya? Iya. Baik ya. Baik, alhamdulillah sehat Okay. Pak. Okay. Ada beberapa pertanyaan dan komen juga Pak. Ya. Yang pertama tadi tentang proyeksi dari LPM, sebenarnya Bapak Nas juga proyeksinya lebih tepat Pak. Oh ya? Jadi kita proyeksi antara 5 sampai kita proyeksi antara 5 sampai 6,1 dan benar Pak 5 Pak. Jadi kita nggak bilang-bilang aja sama yang lain Pak. Kalau bisa kita proyeksinya benar. Oke. Yang kedua terkait dengan tadi pernyataan membandingkan antara Keynesian dan Schumpeter. Sebenarnya secara empirik itu udah gimana Pak ininya, apakah benar-benar proven si teori Schumpeter ini sudah kan kalau Keynesian kita memang sudah melihat gitu, memang kenyataannya banyak yang seperti itu. Tapi kalau secara empirik bagaimana teori Schumpeter ini memang sudah ada aplikasinya diterapkan, atau misalnya sudah ada beberapa case yang bisa ambil pelajaran dari situ. Dan juga misalnya tadi kan Bapak menyebutkan misalnya
tentang ekonomi digital mulai dari desa. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi digital sebenarnya itu yang punya adalah konglomerasi juga yang punya kapital gitu. Jadi memang akhirnya memang ada spill over sih ke pelaku-pelaku retail yang kecil gitu ya. Tetapi memang tetap saja yang bermain adalah yang besar-besar gitu. Terus juga tadi terkait dengan industri makanan dan pertanian ini menarik sekali Pak sebenarnya. Dari dulu tadi sebenarnya menyambung apa yang dikatakan Mas Riyandi ya pertanyaan pertama tadi. Dari misalnya kita dari dulu, kenapa nggak dari dulu nih, kenapa pas waktu masa-masa biasa-biasa saja pertanian kita ataupun industri makanan minuman itu tidak berkembang gitu. Terutama untuk ekspor. Misalnya waktu ketika saya di Australia Pak, susah sekali kalau misalnya kita ke toko Asia itu kalau bumbu-bumbu itu pasti dari Vietnam atau dari Thailand atau dari Malaysia. Padahal kita juga produksi gitu di Indonesia. Saya selalu heran kenapa kita nggak pernah ekspor nih bumbu-bumbu yang sebenarnya kita butuhkan, tapi nggak pernah ada di ekspor gitu. Tapi Vietnam, Thailand mereka sudah berpikir jauh gitu. Mereka memang sudah melakukan itu dari dulu gitu. Dan sepertinya memang pelakunya adalah memang korporasi-korporasi besar yang ada di Vietnam ataupun di Thailand yang punya kapital dan melakukan ekspor. Dan tapi sayangnya di Indonesia itu ada beberapa permasalahan kalau menurut saya. Pertama memang intensi dari pelakunya itu memang masih terlalu fokus ke pasar domestik. Jadi memang ada kita memang sering kayak mengharapkan gitu misalnya pemerintah harusnya seperti ini. Tapi sebenarnya dari behavior si pelakunya sendiri itu menurut saya masih agak berbeda gitu. Jadi memang mereka ngelihat untungnya jauh lebih besar nih kalau misalnya kita mainnya di pasar domestik, usahanya nggak terlalu banyak dibandingkan kita ekspor harus ada usaha yang lebih besar, harus ada sangkos, tetapi kita mungkin tidak banyak gitu. Nah itu yang menurut saya permasalahan yang cukup lama tapi belum memang masih seperti itu gitu kondisi perilaku dari pengusaha di Indonesia. Terus juga tadi bicara tentang industri yang disokong dari pertanian gitu. Permasalahannya banyak menurut saya adalah antara lain misalnya permasalahan kualitas, bagaimana misalnya menjaga produk buah-buahan tertentu misalnya alpukat ataupun manggis itu kualitasnya sama. Terus sebenarnya kajian-kajian ini dulu saya sempat juga sedikit diskusi gitu ya dengan Kementerian Pertanian. Mereka sudah banyak Pak kajian-kajian itu gimana caranya membuat produk-produk itu kualitasnya sama untuk misalnya untuk terkait pertanian gitu. Tetapi ternyata praktiknya itu nggak tahu kenapa nggak, sebenarnya kajiannya sudah banyak tapi prakteknya nggak banyak gitu. Menurut saya ini lagi permasalahan kapital gitu, karena yang bermain ini adalah petani-petani kecil yang nggak pernah mikirin itu gitu. Jadi mereka yang ketika itu dijadikan suatu industri atau misalnya ada orang yang bermain yang punya kapital untuk bermain di situ, itu lain lagi ceritanya gitu. Kalau misalnya yang petani-petani kecil mereka nggak akan berpikir ke sana gitu Pak. Padahal sebenarnya kajian-kajian itu sudah banyak. Kalau misalnya kita main gitu mungkin ke perpustakaan Kementerian Pertanian itu sebenarnya banyak sekali yang S3 atau riset-risetnya itu memang untuk gimana caranya mengembangkan produk-produk pertanian Indonesia. Terus juga misalnya permasalahan yang jelas-jelas ada itu adalah permasalahan logistik cold chain. Masalahnya produk-produk pertanian itu tuh nggak tahan lama, cuman tahan berapa hari atau misalnya bahkan cuma beberapa jam. Jadi kita cold chain kita sendiri pun belum bagus. Jadi ketika kita mau membangun industri pertanian itu permasalahan logistik itu penting sekali gitu. Terus juga misalnya ada cerita-cerita kebetulan saya sempat ke beberapa FA center di daerah gitu ya. Jadi ada usaha-usaha untuk misalnya mau ekspor. Mungkin Pak Kifar juga tahu yang di Jakarta gitu ya. Saya sempat diskusi juga di teman-teman di daerah. Itu juga bermasalahannya adalah ketika ingin ekspor nih, ada beberapa yang ingin ekspor buah-buahan gitu. Nah itu susah sekali untuk bisa mengambil dari beberapa petani di daerah gitu untuk menjaga kualitasnya gitu dan juga untuk memenuhi kapasitasnya. Jadi memang itu tantangan yang masih memang kita hadapin gitu karena yang bermain itu adalah petani-petani kecil. Dan juga misalnya
sudah banyak gitu ya Pak, saya sempat ikut beberapa diskusi tentang diskusi bagaimana membangun value chain produk lokal, produk pertanian gitu. Tapi itu lagi-lagi tuh kayaknya secara diskusi itu kayaknya bisa bagus gitu ya, tapi pada prakteknya kenapa susah sekali gitu untuk membangun hal itu gitu. Jadi itu sudah banyak gitu ya, beberapa tahun yang lalu pun sudah ada usaha misalnya membangun value chain sapi di Indonesia atau produk alpukat atau produk manggis gitu, tapi belum pada prakteknya gitu ya. Tadi kan Bapak bilang kenapa kita nggak usaha ke sana. Menurut saya sebenarnya usahanya tuh sudah ada lah intensi atau misalnya perhatian ke sana gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada yang bermain di sana yang benar-benar pelakunya gitu, yang memang melihat itu adalah suatu peluang bisnis, itu ya susah untuk misalnya benar-benar bisa menuju ke sana gitu. Karena kalau misalnya lagi-lagi itu intervensi pemerintah yang harus, kita harus bangun yang seperti ini ya, itu nggak bahan bertahan lama. Memang harus ada orang yang berpikir ini adalah peluang bisnis yang harus dan bisa diterapkan gitu. Dan juga tadi misalnya kita mungkin ngasih kesempatan dulu mungkin untuk ditanggapi oleh Mas Kikinya. Seperti kita tahu pembicara berikutnya adalah Mbak Desi ya. Enggak. Dan yaudah deh itu dulu deh. Makasih Don, makasih Pak Giver. Makasih. Yang lain ada kesempatan juga buat Dikolek dulu deh. Dikolek dulu kalau ada lagi. Ya. Tadi Mas David dulu ya. Silakan. Mungkin saya langsung aja. Kemarin itu kan baru Akteknas ya, yang 10 Agustus. Lalu ada program Desa Inovasi. Nah, saya sebetulnya tertarik apakah mungkin Pak Kiki gitu ya, ada bocoran gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya konkretnya ini dalam konteks APBN kita 2021 atau 2022. Karena tadi kan Bapak juga jelasin bahwa banyak yang kembali ke desa gitu ya. Ya mungkin karena perlambatan ekonomi tadi, setahun 2 tahun itu akan stay di sana gitu ya. Lalu sebetulnya apa sih program konkretnya dari pemerintah untuk mereka-mereka ini? Gitu? Karena kan kalau yang di kota masih dapat ya 600.000 per bulan ya kalau nggak salah, yang untuk karyawan swasta. Nah tapi kalau di desa kan apa gitu kan? Nggak kebagian nggak sih mereka yang seperti ini gitu, sehingga ada perputaran uang lah gitu ya di desa sehingga bisa mengangkat yang tadi mungkin agriculture atau pangan tadi, karena mostly itu akan ada di desa gitu. Nah, mungkin itu aja sebetulnya. Berikutnya Imet ya. Terima kasih. Saya lanjutin Mas David aja agak lebih makro. Nanti perlu kalau kita mau go Keynesian, seolah-olah kita punya pilihan mau Keynes atau conservator, tapi kalau misalkan CEO-nya gitu aja agak susah nggak sih Pak Dika, misalnya apa strateginya gitu kalau kita mau go Keynesian, apa utang lagi atau naikin tax ratio juga seperti sulit, atau bahkan pemerintah bermain di non G. Biasanya kalau kita ngomongin Keynesian selalu G ya diomongin, tapi apa malah pemerintah mulai masuk ke kayak misalnya TKDN, local market requirement atau polisi seperti itu yang tidak butuh budget in a sense gitu. Kalau menurut Pak kita apa kalau kita utang kan nanti ada requirement equivalent segala gitu aja. Thank you. Terakhir dari Mas Kara. Terima kasih Mas Kiki dan Mas Dodi. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait tentang global value chain. Ini jadi terkait tentang pandemi ini kan memang peta perdagangan mungkin akan sedikit berubah. Jadi memang ketika kita bicara global value chain, mungkin nanti nggak semuanya melulu di Cina ataupun di Vietnam. Nah kira-kira peluangnya untuk Indonesia sendiri Mas kita, mana sih industri apa yang kira-kira kita bisa ambil setelah pandemi ini yang utamanya nanti bisa global value chain bisa maju. Yang kedua tadi terkait kita masuk ke domestik sedikit, sudah disinggung Mbak Desi juga tadi memang intinya adalah mungkin kita blessing in disguise, ekonomi kita jatuhnya tidak sedalam US -3 atau EU -12 karena kita consumption di domestiknya besar, dan kaitannya dengan itu industri mamin kita tadi juga bagus, kemudian pertanian juga cukup lumayan. Nah memang kalau memang tadi Mas Kiki bilang kalau kita ingin mendorong industri pertanian, industri mamin berbasis pertanian maupun pertanian yang dari desa, kira-kira tadi Mbak Desi sudah sampaikan teknisnya, tapi mungkin saya ingin tanyakan polisinya dari pemerintah sampai sejauh ini sejauh mana sih untuk mendorong itu, karena memang tadi mungkin studinya banyak tapi di lapangannya agak susah. Kemudian yang ketiga ini mungkin sedikit agak kondisinya sekarang jadi mungkin kondisi diskoneksi antara pasar finansial dengan pasar real.
istilahnya kalau US Wall Street sama Main Street itu nggak jalan. Nah itu kira-kira gimana Mas Kiki menanggapinya? Berat itu, berat. Wah. Oke, langsung aja. Round terakhir kan? Atau ini sepertinya ada satu lagi dari Mas Christian. Silakan kalau mau bertanya. Halo Mas. Ya. Waduh, Suaranya putus-putus. putus nih. Oh, siap. Bacain aja Don, dibacain aja Don. Siap, kita tampilkan saja. Seberapa besar input para advisor yang evidence based terpakai atau memang final decision-nya itu politik? Terus ini background pertanyaannya. Bagaimana perimbangan kekuatan untuk menyelamatkan growth dengan mempertimbangkan development? Pertanian ini. Seperti yang lain ini adalah komentar ya. Komentar ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat juga nih Desi ya, Bappenas proyeksinya oke ya. Ya kalau Schumpeterian itu ya evidence-nya ya digital ekonomi sih. Jadi dengan digital ini orang bisa kerja dari rumahnya, bikin kerajinan atau bikin apa yang dia bisa jual walaupun dia tinggal di Indonesia bagian timur, dia bisa jual barangnya sampai ke Indonesia bagian barat tanpa melalui proses melalui pabrik, pengiriman barang yang bisa lewat pos gitu ya, kemudian kantor posnya hidup lagi gitu kan. Jadi itu sebetulnya kalau menurut saya interpretasi saya ya terhadap apa yang dibayangkan oleh Schumpeter. Jadi tidak harus dimulai dari membangun pabrik, hire karyawan banyak, kemudian pekerja, kemudian menginstall mesin yang besar seperti pada saat Industrial Revolution 2.0. Jadi dan itu bisa terjadi di era saat ini ya berkat teknologi digital yang sebelumnya mungkin tidak mungkin terjadi karena memang tidak ada teknologinya yang membuat barang dari dapur kita bisa sampai ke meja makan orang lain gitu kan. Jadi sesuatu yang pada saat Great Depression tahun 1930-an, setelah pandemi juga Spanish flu tahun 1920 itu bisa terjadi ya. Jadi kalau menurut saya itu evidence base-nya, pemikirannya Schumpeter. Kalau publikasi terkait itu sih sebenarnya ada banyak juga ya. Dan mungkin akan semakin sering seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi ini. Nah kalau industri makanan dan minuman, kemudian bias industri besar atau modal besar ya tentu saja. Tapi dalam kondisi yang saat ini quick win, saya rasa banyak orang terbantu dengan digital ekonomi ini, terbantu dengan penjualan produk melalui transaksi online. Kayak kalau di Indonesia ya kayak Gojek, Grab ya jual makanan. Saya rasa dari domestik lah, dari inclusiveness-nya dulu. Kalau dari sisi ekspor ya memang kita lihat saya rasa di hampir semua negara memang paling banyak itu ya produk dari yang tadi negara disebutkan ya, dari Thailand, dari Vietnam. Padahal kita juga punya keunggulan. Nah memang saya setuju juga ya kita tuh paling banyak smallholder. Ya dan logistik memang penting. Saya pernah nulis tentang karet Indonesia di Asian Journal Agriculture Development di Filipina. Itu karet Indonesia itu produksinya banyak tapi ekspornya kecil karena pada saat itu ya logistiknya tuh sistem penyimpanannya, karena kalau kadar airnya naik kualitas karetnya turun, kita nggak punya itu yang cukup dan kita sebagian besar smallholder, jadi
sebagian besar itu dikonsum domestik karetnya, padahal kita besar ya. Jadi saya setuju soal logistik itu sangat mempengaruhi barang-barang pertanian karena memang tidak tahan lama, jadi logistiknya mesti bagus. Ya memang ini investasi besar ya menurut saya sebetulnya bagaimana mentransformasi pertanian di Indonesia supaya bisa ini. Tapi sudah saatnya menurut saya kita memikirkan pertanian bukan hanya subsistem untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia. Nah mungkin tagline-nya itu detailnya ya nanti menurut saya sih banyak informasi seperti tadi Mbak Desi katakan, studinya udah banyak sebetulnya. Jadi gimana cara menjalankannya gitu kan. Dan ya at the end of the day semua mimpi itu tergantung implementasinya. Ya, semua visi itu tergantung apakah dia dijalankan gitu kan. Seperti disertasi lah, tidak ada disertasi terbaik, yang ada disertasi selesai. Oke, Pak David, kalau APBN 2021 kayaknya sih udah di ini ya, udah ada udah banyak informasinya untuk desa itu ya termasuk soal desa digital, mendigitalisasi desa. Sebetulnya idenya seperti yang saya katakan tadi sih, membuka jalur perdagangannya. Kemudian kalau dari sisi produksi kan dua kan, produksi sama perdagangan. Kalau dari sisi produksinya ya menurut saya sih memang perlu intervensi pemerintah ya untuk kualitas pertanian, produk, kemudian yang mendukung makanan dan minuman. Ya yang sederhananya adalah sederhana aja lah, mungkin kapan sih Indonesia bisa bikin gandum dan kedelai sendiri? Ya silakan dipikirkan aja gimana caranya. Gitu kan. Jadi karena kita kedelai konsumsi kita besar, gandum juga kita produksi mie instan misalnya. Nah, gimana caranya kita bisa memproduksi itu? Dan mungkin tidak hanya menutupi kebutuhan atau permintaan manufaktur gandum di Indonesia, tapi juga mengekspor gandum ke negara-negara yang memproduksi mie instan juga. Gitu. Gimana caranya? Nah gitu kan. Kalau dulu Pak Habibie kan mikir kita bikin pesawat kan ada filmnya tuh kan, PPI juga tuh, PPI Jerman, PPI Eropa, bikin. Jadi ada keinginan kuat, komitmen jangka panjang, kita mungkin mainnya di teknologi pertanian, di bioteknologi, ya pertanyaannya apakah kita menunggu hadirnya Pak Habibie baru tapi di bidang ini? Bukan bidang dirgantara, kan gitu kan. Kalau saya ekonom, ya kita kan cuma bisa memberikan perspektif teknis detailnya gimana kan, kita juga nggak di situ bidangnya. Jadi ya begitulah. Mungkin ada Bapak Ibu dari IPB yang kembali ke memikirkan pertanian dan teknologi pertaniannya gitu. Jadi ya mendorong transformasi pertaniannya. Untuk Mas Imet tadi, jadi gini, saya pernah baca artikel, cuman saya bukan ahli public policy ya, saya pernah baca artikel. Untuk ilustrasi aja ini Mas. Gimana caranya memperbaiki logistik Indonesia? Ada dua pemikiran, Wagner sama Pigo. Pigo yang nyebutnya, Pigo Effect dulu. Wagner bilang keluar duit. Pigo bilang pungutin pajak, naikin tax ratio atau expenditure untuk membangun logistik. Diujilah 5 negara, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, Amerika Serikat. Datanya 100 tahun. Mana yang pas nih? Untuk membangun logistik itu pemerintah keluar duit atau mengutin pajak? Kalau tadi kan ilustrasinya TKDN, non-tarif measurement atau tarif measurement gitu kan. Hasil dari studi itu menunjukkan bahwa pemerintah untuk memperbaiki logistik sebaiknya keluar duit. Jadi bukan nurunin pajak misalnya, tapi keluar duit. Duitnya apa? Membangun logistiknya. Nah logistik itu logistiknya 3 kan, transportasi, storage, sama administration. Administration itu sistem
online segala macam, di pelabuhan loading unloading gitu ya. Paling besar itu transportasi. Nah, bagaimana caranya di studi itu adalah supaya sistem logistik itu bisa membangun sistem transportasinya. Jadi sistem transportasinya itu free flows of goods-nya itu lancar. Kalau free flows of goods-nya lancar, maka orang akan melihat kalau saya investasi di negara itu, kalau saya kan orang kalau investasi itu kan impor bahan baku, produksi kemudian ekspor. Kalau free flows of goods-nya lancar, itu dia mau investasi. Akhirnya dampaknya ternyata ke investasi. Jadi pemerintah mengeluarkan uang membangun logistik, dampaknya kepada investment dan dampaknya kepada net ekspor. Daya saingnya jadi naik. Pembangunan ini duitnya dikeluarkan. Jadi bukan ngurangin kalau Pigo kan oke kita kasih insentif pajak, kita turunin ini gitu. Ternyata pemerintah harus membangun. Keynesian sebetulnya. Jadi harus dibangun secara fisik. Nah, tax rasionya masih rendah ya karena memang base-nya kan kita saya pernah tulis di working paper-nya LPM. Saya lupa angkanya. Ada 187 potensial taxpayer yang bayar yang punya NPWP berapa juta gitu. Dari berapa juta yang punya NPWP itu berapa juta yang comply gitu. Jadi memang kecil karena base-nya masih kecil. Nah, potensinya masih besar. Jadi perlu dilakukan sesuatu, dibangun sesuatu. Wagner konsep ini. Cuma saya nggak tahu sesuatu itu apa. Apakah misalnya dibangunkan sistem kalau Anda UMKM punya NPWP, Anda akan dapat fasilitas ABCD. Anda tidak akan dapat fasilitas ABCD itu kalau Anda nggak punya NPWP. Nah, jadi dibangunkan sesuatu. Kalau tax amnesty kan itu modelnya kayak menurunkan, itu kan yang model Pigo tadi itu. Jadi pemerintah ini membangunkan sesuatu atau memberikan insentif secara tidak langsung atau secara langsung. Jadi hasil dari studi itu menunjukkan bahwa membangunkan sesuatu, keluar duit dulu, keluar modal dulu. Kira-kira gitu Mas ilustrasinya. Mudah-mudahan jawab. Mudah-mudahan menjawab. Nah, terakhir sampai tadi. Christian bukan? Christian. Sebelum Christian Mas ini. Oh Mas, iya. Kara. Mas Kara. Mas Kara, GVC, industri apa? Kalau kita lihat sejarah industri Revolution 2.0 itu tidak ada yang cepat sih, ratusan tahun semua kan. Elektronik, otomotif itu ratusan tahun semua. Nah kalau Indonesia mau bangun GVC, ya butuh waktu panjang, tapi kalau memang studinya ada, teknologinya kita bisa, transformasinya menggabungkan kekuatan ini, asal kita mau, saya sih jawaban singkat, makanan dan minuman. Kalau, ya RCE Mamin. Ya, investor terbesar, tadi saya ada komposisinya, investor terbesar makanan dan minuman itu domestik. Ya, jadi memang dia bukan kalau kita mendefine global value chain, itu pasti elektronik otomotif. Makanan minuman nggak masuk. Jadi itu potensi sebetulnya. Cuman mungkin bukan quick win, bukan low hanging fruit ya. Jadi memang agak panjang. Makanya tadi saya katakan apakah kita butuh orang untuk menggerakkan itu seperti Pak Habibie bangun pesawat gitu. Yang menggerakkan pertanian, membangun bioteknologi, atau itu bisa by nature, atau pemerintah perlu, nah itu sulit ya menjawabnya. Mungkin itu bisa dijawab dengan disertasi atau tesis. Balik lagi ya, yang penting selesai. Yeah. Kemudian Pak Christian ya, wah ini pertanyaannya berat. Policy, ya kalau kita, ya kalau saya pribadi sih menjalankan fungsi, ya menjadi ini memberikan, karena saya punya background akademik, ya memberikan background akademik, sebisa mungkin setiap kali saya mengusulkan sesuatu, ini kalau saya pribadi karena saya nggak bisa mewakili yang lain, ya berdasarkan bukan minimal sih, kalau nggak saya run sendiri, hipotesisnya ya saya baca dari jurnal gitu aja sih. Jadi selalu dari situ saya mempertahankan evidence-nya, base-nya.
Apakah itu kemudian dipakai? Ya seperti kita ketahui bahwa kita tidak bekerja di ruang hampa, kita bukan kerja di lab yang semua bisa kita kontrol, semua keputusan itu idean adalah politik. Ada satu buku yang ditulis oleh E.F. Schumacher, judulnya Small is Beautiful. Dia mengatakan bahwa seluruh hidup ini diatur oleh hukum, hukum itu di belakangnya politik, politik itu jantungnya adalah ekonomi. Anda kalau mau masuk politik harus kuat di ekonomi, bla bla bla, secara ekonomi. Ekonomi itu dasarnya adalah engineering. Engineer itu menjawab kebutuhan orang. Jadi small is beautiful, semuanya berasal dari kebutuhan orang. Jadi hukum, politik, ekonomi jelas nggak bisa kerja sendiri dalam politik sebelum menjadi hukum, menjadi policy, apapun bentuk polisinya lewat hukum, lewat politik. Nah, dimensi politik ini yang kita sebagai akademik ya kita dimensi di teknokratiknya. Nah, engineering dan seterusnya. Kalau susah mengingatnya, ingat aja halte Kuning UI. Halte Kuning UI itu disusun dari Fakultas Hukum, Politik, boleh. Ekonomi, teknik, ya. Ujungnya ini olahraga. Nah, itu kebutuhan individu. Kira-kira gitu ya. E.F. Schumacher. Oke. Biar ya itu udah mewakili lah ya. Terakhir nih pertanyaan Pak Christian ini berat banget nih. Growth itu berbeda dengan development, saya setuju. Growth yang mendevelop itu adalah growth yang berkualitas. Jadi kalau tadi makanya di awal slide saya, kualitas itu saya lihatnya dari bagaimana menciptakan lapangan kerja atau menurunkan open unemployment. Nanti detailnya seperti apa nanti kita serahkan kepada teman-teman yang sedang menyusun disertasi ini antara growth dengan development tadi. Oke, itu aja. Oke, makasih banyak, Pak.